Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai persuasive speaking motivating audience atau pidato persuasif memotivasi audiens. Bersama kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Fitria dengan nomor NIM akhir 047 dan saya Rahmati Zahra dengan nomor NIM akhir 059. Nah teman-teman, dalam presentasi kita kali ini kita memiliki 5 poin bahasan. Jadi yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan audiens melalui daya tarik emosional atau pathos. Kemudian yang kedua adalah memberi isyarat kepada audiens melalui kredibilitas atau ethos dengan menunjukkan niat baik. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Dan yang keempat, pola pengorganisasian pidato yang menggerakkan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pedoman mengembangkan pidato persuasif yang etis. Baik, untuk penjelasan poin 1 hingga 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rahmati Zahra. Silakan Mbak Rahmati Zahra. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, membujuk audiens dari segi sikap, kepercayaan, nilai, bahkan perilaku audiens. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni meningkatkan keterlibatan audiens melalui daya tarik emosional atau pathos. Emosi merupakan penumpukan energi yang spesifik terhadap suatu tindakan atau reaksi yang kita alami sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Jadi, ketika kita muncul emosinya, muncul juga tindakannya. Aristoteles menyebut daya tarik emosi sebagai pathos. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan keterlibatan emosional audiens menurut Robin Nabi. Yang pertama, membangkitkan emosi negatif. Yang kedua, membangkitkan emosi positif. Yang pertama, membangkitkan emosi negatif. Emosi negatif itu meresahkan. Ketika audiens kita mengalaminya, maka audiens akan terdorong untuk mencari cara menghilangkannya. Jadi ketika kita berpidato, kita bisa melibatkan emosi negatif audiens. Karena pada saat emosi itu muncul, audiens akan lebih antusias mendengarkan pidato kita. Ada beberapa macam emosi negatif yang bisa kita manfaatkan guna membangkitkan emosi negatif audiens. Yang pertama, ada ketakutan. Kita mengalami ketakutan ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kendali atas situasi yang mengancam kita. Kita mungkin takut akan bahaya fisik atau bahaya psikologis. Jadi, sebagai pembicara, kita dapat menggunakan contoh atau cerita ataupun statistik yang menciptakan rasa takut kepada audiens kita. Yang kedua, ada rasa bersalah. Rasa bersalah merupakan emosi yang kita alami ketika kita secara pribadi telah melanggar kode moral, etika, atau yang lainnya yang sudah kita yakini. Yang ketiga ada malu. Rasa malu merupakan emosi yang kita alami setelah kita melanggar kode moral atau hal itu terungkap kepada seseorang yang kita anggap tinggi atau penting. Yang keempat ada kemarahan. Kemarahan merupakan emosi yang kita alami ketika kita dihadapkan dengan rintangan yang menghalangi sesuatu yang kita inginkan. Jadi sebagai pembicara yang memilih untuk membangkitkan kemarahan audiens, kita harus berhati-hati agar audiens kita itu tidak memicu kemarahan yang berlebihan. Seperti contoh pidato mengenai keadilan. Yang kelima ada kesedihan. Kesedihan di sini tidak seperti emosi negatif lainnya. Jadi ketika kita merasa sedih, kita cenderung menarik diri dan merasa untuk merenungkan diri. Yang kedua, membangkitkan emosi positif. Selain melibatkan emosi negatif audiens, kita juga bisa melibatkan emosi positif. Emosi positif itu sesuatu hal yang membahagiakan.
Jadi ketika audiens kita mengalaminya, maka audiens akan tertarik untuk mendengarkan pembicaraan kita. Ada beberapa macam emosi positif yang bisa kita manfaatkan guna membangkitkan emosi positif audiens. Yang pertama ada kebahagiaan dan kegembiraan. Kebahagiaan dan kegembiraan merupakan emosi yang kita alami ketika kita telah mencapai sesuatu, atau ketika kita melihat dan memiliki objek yang menarik bagi kita. Nah, sebagai contoh dalam berpidato, seorang pembicara mengatakan seperti ini. Ketika kita menyukai seseorang, kita tidak harus mengatakan bahwa kita menyukai dia, tetapi kita bisa melakukan dengan cara yang lebih baik, seperti mendoakannya. Yang kedua ada kebanggaan. Kebanggaan merupakan perasaan puas diri sebagai hasil dari sesuatu yang telah kita capai. Yang ketiga ada ketenangan. Ketenangan merupakan emosi yang kita alami ketika situasi yang mengancam kita telah teratasi, atau perasaan kita lebih rileks. Yang keempat ada harapan. Harapan merupakan emosi yang kita alami ketika kita percaya bahwa sesuatu yang kita inginkan akan terjadi. Yang kelima, kasih sayang. Kasih sayang merupakan emosi yang kita rasakan ketika kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita dapat membangkitkan emosi negatif, emosi positif, atau keduanya sebagai cara untuk mendorong audiens kita untuk mendengarkan dan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya pedoman untuk membangkitkan emosi audiens. Jadi ketika kita merencanakan pidato, kita juga harus mempertimbangkan beberapa panduan untuk meningkatkan keterlibatan emosional audiens kita. Yang pertama bisa dengan menceritakan kisah. Jadi dalam berpidato kita bisa menggunakan materi pendukung seperti cerita atau pengalaman dengan tujuan untuk menarik emosional audiens. Nah, di sini sesuai dengan tujuan atau isi pidato yang kita sampaikan. Yang kedua, menggunakan statistik yang mengejutkan. Statistik yang mengejutkan dapat membangkitkan emosional audiens untuk lebih kuat. Jadi sebagai contoh, saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun telah mencapai 14.000 kasus, dan setiap tahunnya bertambah sekitar 700 hingga 1.000 anak dengan kasus HIV. Yang ketiga, sertakan tautan yang relevan. Yang keempat, memilih alat bantu presentasi yang mencolok. Sebuah gambar bernilai 1.000 kata. Jadi kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara kita untuk memperkuat pesan dengan menggunakan alat bantu presentasi yang mencolok. Yang kelima, bisa dengan menggunakan bahasa yang deskriptif dan provokatif. Jadi saat memotivasi audiens, kita bisa menyertakan atau menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang membangkitkan emosional audiens. Yang keenam, menggunakan bahasa nonverbal dalam menyampaikan pidato. Jadi ketika kita berpidato, kita bisa memperkuat emosional audiens melalui bahasa nonverbal, seperti menggunakan jeda, volume, atau nada saat menyampaikan pidato yang kita sampaikan. Yang ketujuh, menggunakan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, pembahasan yang kedua yakni memberi isyarat kepada audiens melalui kredibilitas atau etos dengan menunjukkan niat baik. Nah, meskipun kita sudah mencoba yang terbaik untuk melibatkan emosional audiens dengan apa yang kita sampaikan, tidak semua audiens percaya dan setuju. Aristoteles mengatakan bahwa kredibilitas seorang pembicara bergantung pada persepsi audiens tentang niat baik pembicara. Ketika kita berbicara, selain membangun keahlian, kepercayaan, dan kepribadian, kita juga harus menunjukkan niat baik kepada audiens. Jadi, menunjukkan niat baik tidak hanya memahami audiens kita, tetapi kita juga menunjukkan sikap yang baik, seperti berempati dengan audiens dan bersikap responsif terhadap audiens.
Nah, selanjutnya mengenai pedoman untuk menunjukkan kredibilitas selama berpidato. Jadi ada beberapa strategi untuk meningkatkan persepsi audiens terhadap kredibilitas pembicara selama berpidato. Yang pertama bisa dengan menjelaskan kompetensi diri. Hal ini penting bagi audiens karena untuk mengetahui mengapa audiens kita harus mempercayai apa yang kita sampaikan. Yang kedua, membangun kesamaan. Jadi kita bisa mengenali audiens dulu, kemudian membangun kesamaan dengan menunjukkan empati kepada audiens sebelum kita memotivasi audiens. Yang ketiga, bukti dan sumber yang valid. Jadi kita dapat meningkatkan kredibilitas pembicara dengan menggunakan materi pendukung dari sumber-sumber yang diakui dan valid. Kemudian yang keempat, menggunakan penyampaian nonverbal. Kita bisa menggunakan elemen penyampaian nonverbal untuk meningkatkan kredibilitas kita, seperti dengan menggunakan pakaian yang rapi, penampilan yang menarik, kontak mata, yang mana ini adalah untuk menciptakan persepsi yang baik di audiens dan meningkatkan kredibilitas pembicara. Yang kelima, menggunakan ekspresi vokal untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, pembahasan yang ketiga yakni memotivasi audiens untuk bertindak. Pidato yang menggerakkan. Jadi, pidato yang menggerakkan ini bergerak lebih dari sekedar memengaruhi keyakinan dan sikap audiens serta memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, pada pembahasan yang ketiga kali ini juga membahas mengenai memahami bagaimana insentif memotivasi perilaku. Insentif di sini merupakan imbalan yang dijanjikan jika suatu tindakan tertentu dilakukan atau tujuannya tercapai. Jadi, insentif mendorong kita untuk bertindak. Nah, selanjutnya menggunakan insentif untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, insentif di sini lebih mungkin untuk memotivasi audiens ketika audiens kita memenuhi kebutuhan yang kuat namun belum terpenuhi. Jadi ketika kita ingin memotivasi audiens dengan menggunakan insentif, kita perlu memahami kebutuhan audiens terlebih dahulu dan menjelaskan imbalan apa yang dapat audiens terima sesuai dengan aksi yang kita sarankan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke poin bahasan yang keempat, yakni pola pengorganisasian pidato yang menggerakkan. Jadi secara tidak langsung dalam pidato yang menggerakkan itu dapat diasumsikan sebagai pemecah masalah audiens, tetapi dengan syarat mengikuti beberapa macam pola. Jadi ada 3 macam pola, yakni yang pertama adalah pola masalah solusi, kemudian yang kedua adalah pola masalah sebab solusi, dan yang ketiga adalah pola urutan memotivasi. Poin A, masalah solusi. Jadi teman-teman, poin ini menjelaskan sifat dari masalah dan pengusulan solusi yang bisa digunakan oleh audiens. Nah, pada pola pidato ini diatur dengan 3 poin utama. Jadi yang pertama adalah memeriksa masalah, kemudian yang kedua adalah memberikan solusi, dan yang ketiga adalah menyarankan tindakan apa yang bisa diambil oleh audiens. Nah, di sisi lain ada hal yang perlu diingat, yakni seorang pembicara harus menyadari sebuah masalahnya, kemudian menjelaskan solusi secara rinci dan memberikan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh audiens secara spesifik. Poin selanjutnya adalah poin B, yakni pola masalah sebab solusi. Nah teman-teman, pola ini membahas masalah, kemudian penyebab masalah, dan mengusulkan solusi yang dirancang untuk meringankan penyebab masalah tersebut. Sama seperti poin sebelumnya, pada pola pidato ini juga diatur dengan beberapa poin utama. Jadi yang pertama adalah memahami masalah, kemudian yang kedua adalah memahami penyebab masalah, dan yang ketiga adalah memberikan solusi kepada audiens, dan yang keempat adalah aksi audiens. Poin selanjutnya adalah poin C, yakni pola urutan memotivasi. Nah teman-teman, pola urutan memotivasi ini merupakan pola organisasi pidato yang menggabungkan pola masalah solusi dengan daya tarik emosional yang dirancang untuk memotivasi audiens. Nah, pada pola ini, pembukaan, isi, serta kesimpulan pidato dijelaskan menjadi 5 langkah. Di antaranya, jadi yang pertama, langkah perhatian.
Nah, langkah ini sama halnya dengan pengantar pidato, tetapi kali ini harus dimulai dengan argumen yang dapat menghasilkan tindakan, seperti argumen yang mengejutkan, kutipan, atau narasi pendek. Kemudian yang kedua adalah langkah kebutuhan. Nah, dalam langkah ini yang harus dilakukan adalah mengeksplorasi sifat masalah yang menimbulkan keinginan akan perubahan, seperti menunjukkan kondisi yang tidak memuaskan audiens, atau menjelaskan konsekuensi dari masalah, dan apa yang akan terjadi jika masalah tersebut dibiarkan terus-menerus. Kemudian, langkah yang ketiga adalah langkah kepuasan. Jadi teman-teman, setelah mengembangkan argumen pada 2 poin sebelumnya yang menyebutkan keinginan untuk perubahan, maka dalam langkah kepuasan ini seorang pembicara harus menjelaskan solusi untuk masalah yang sedang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang keempat adalah langkah visualisasi, di mana dalam langkah ini pembicara akan meminta audiens untuk membayangkan apa yang akan terjadi setelah solusi yang diberikan oleh pembicara diimplementasikan oleh audiens. Nah, dalam visualisasi ini harus memperhatikan dua arah, di mana harus membayangkan yang terbaik dan juga yang terburuk. Kemudian langkah yang terakhir atau yang kelima adalah langkah banding tindakan. Nah, pada langkah ini seorang pembicara harus meyakinkan audiens atas apa yang ia sampaikan pada poin-poin sebelumnya dan menyimpulkan atas apa yang telah disampaikan baik dalam kutipan, cerita singkat, atau hal-hal yang menarik seperti menarik emosional audiens. Sekarang kita masuk ke poin bahasan yang terakhir atau yang kelima, yakni mengenai pedoman mengembangkan pidato persuasif yang etis. Jadi, seorang pembicara harus mengikuti etika ketika tujuan spesifik mereka adalah meyakinkan audiens dengan cara tertentu, di mana hal tersebut untuk menggerakkan audiens agar terdorong untuk bertindak. Nah, teman-teman, beberapa pedoman yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara dalam melaksanakan pidato persuasif diantaranya ada 6 pedoman. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan audiens dengan menyatakan keyakinan pembicara. Jadi maksud dari poin tersebut adalah tidak etis bagi seorang pembicara untuk memberikan pidato yang mana meminta audiens untuk meyakini suatu hal tetapi si pembicara tersebut tidak yakin atas hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberi pilihan. Jadi seorang pembicara harus bebas memberi ruang bagi audiens agar audiens terdorong untuk berpikir atas apa yang telah dikatakan oleh pembicara. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan informasi pendukung yang representatif. Jadi di dalam pidato persuasif biasanya pembicara menggunakan bukti berupa data-data, pendapat ahli, dan contoh yang mendukung argumen. Nah, seorang pembicara yang beretika memastikan bahwa bukti yang mereka kutip harus relevan dengan pidato yang disampaikan. Kemudian, pedoman yang keempat adalah menggunakan daya tarik emosional dalam berpikir rasional. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rahmat tadi di awal, bahwasannya daya tarik emosional adalah suatu bagian yang penting dalam sebuah pidato persuasif, di mana hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan audiens sehingga audiens dapat tergerak. Kemudian yang kelima adalah jujur dalam menyajikan tindakan dan kegagalan terkait tindakan yang telah dianjurkan. Jadi seorang pembicara pidato persuasif yang etis seharusnya berhati-hati untuk menyajikan solusi dengan jujur. Semuanya, baik keberhasilan ataupun kegagalan dari solusi tersebut harus dijelaskan secara rata. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah menyajikan kredibilitas pembicara agar lebih meyakinkan audiens. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami mengenai pidato persuasif memotivasi audiens. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya atau rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.